Shalom, selamat pagi Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi juga Oma Opa yang mengikuti melalui channel YouTube GKI Marta Gereja. Semuanya sehat hari ini? Amin, puji Tuhan ya. Saya lihat wajah-wajah yang begitu ceria ya. Karena bersukacita hari ini kita boleh mengikuti persekutuan Philadelphia GKI Marta Gereja. Berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik kita yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti melalui channel YouTube GKI Marta Gereja, sungguh kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh bersekutu. Pagi hari ini saya Bambang melayani sebagai worship leader ditemani oleh dua pemusik Pendeta Stefanus Lim dan juga Saudari Dina. Dan yang akan melayankan pemberitaan firman Tuhan adalah Pendeta Slamet Riyadi Siswantoro. Betul nggak Pak? Ya, dari GKI Kebayoran Baru yang saat ini sedang menjalani masa cuti sabbatical leave ya. Puji Tuhan di GKI Marta Gereja. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita pujikan, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kita bertepuk tangan, kita bersukacita, kita bergembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, mengira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Puji Tuhan. Wah, tadi nyanyi gembira tapi wajahnya pada cemberut ya. Saya tidak tahu apakah ini lagi mikiri angsuran gitu ya. Karena sudah tanggal berapa ini ya, 10 ya. Waduh ini tanggal 10 hari terakhir untuk ngangsur, kalau enggak denda gitu ya. Saya harap semua di sini tidak ada ya persoalan mengenai angsuran. Persekutuan ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hari yang diberikan Tuhan sungguh istimewa ya. Kita bersuka cita, bertemu dengan saudara seiman, bertemu dengan anggota keluarga. Setiap hari kita merasakan cinta kasih Tuhan. Harusnya kita bergembira ya. Coba tengok kanan kiri dulu wajahnya ya. Nah, coba ini Pendeta Slamet disenyumi Bapak Ibu ya. Wah, kan sudah sikat gigi ya. Senyum celinga gitu ya. Nah, hari ini adalah harinya Tuhan ya. Kita pujikan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Demikian, yuk. Dengan tetap berdiri kita pujikan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Stop dulu, stop ya. Ini tadi saya lihat sudah mulai
wajahnya mulai tersenyum ya ini ya, berarti sudah mulai mendapatkan pencerahan ya. Tadi saya sudah rundingan sama Mbak Dina, kalau sudah kelihatan senyum, temponya kita naikkan biar lebih semangat lagi. Mari yuk, kita nyanyikan lebih cepat lagi. Mari kita katakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Stop. Setelah dinaikkan temponya, ternyata lebih semangat lagi ya. Kita naikkan temponya lagi. Tadi sudah rundingan sama Mbak Dina, yuk lebih cepat lagi. Saya lihat yang streaming cuman senyum-senyum, ayo ikut nyanyi ya gitu ya. Nah, yuk kita ikut nyanyi bersama. Ayo bangkit berdiri dari tempat duduk. Ayo oma-oma, kita bersukacita. Mari kita katakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk ya. Tadinya saya mau nyanyi sampai sore ya, hari Senin, terus Senin Pahing, nah gitu ya, Jumat Kliwon ya, nanti nggak selesai-selesai ya. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka dalam doa. Tuhan, kami bersukacita dan bergembira pada pagi hari ini, di mana kami boleh mengikuti persekutuan Philadelphia GKI Marta Dreja. Baik kami yang ada di dalam gedung gereja, maupun kami yang ada di rumah mengikuti persekutuan ini, sungguh hati kami merasakan kehadiran Tuhan melalui setiap pujian yang kami nyanyikan, dan nantinya tentu saja melalui firman yang akan kami dengar. Kami memohon Tuhan, Engkau yang boleh menyertai kami semua di dalam persekutuan kami, supaya kami dapat mengikutinya dari awal hingga akhir, sehingga hati kami penuh dengan sukacita dan kegembiraan bersama dengan saudara seiman. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya dalam kehidupan kita terkadang lihat kalau di jalan itu ada yang mengawal ya Bapak Ibu ya, kalau para pejabat ya, wah platnya merah, mungkin platnya pejabat, ada yang mengawal. Wing, kita disuruh minggir ya Bapak Ibu ya, dan mereka merasa aman melewati jalan dengan begitu mudahnya ya. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun juga boleh merasakan aman, tentram, bahwa ketika kita berjalan bahkan dalam jalan yang paling sulit sekalipun, kita tidak perlu takut karena kita berjalan serta dengan Yesus. Yuk kita pujikan jalan serta Yesus. Kita pujikan dengan sambil bertepuk tangan, dengan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus.
Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, sesaat lagi kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan dilayankan oleh Pendeta Slamet. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditabur benih firman Tuhan. Kita pujikan sentuh hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau mengerti kami Bapa, betapa kami lemah, kami tidak berdaya, namun kami menyadari bersama dengan Engkau
Engkau hadir memampukan kami untuk bersama-sama belajar menghadapi hidup. Yang ada kalanya kami sebagai orang tua di tengah-tengah keberadaannya semakin hari semakin bertambah usia. Ada banyak pergumulan, ada banyak kelemahan. Dan kami sering menganggap tidak berarti lagi, tidak berguna lagi. Ajarkan kepada kami untuk tidak khawatir dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kami hadapi. Urapi dan sertai kami semua dengan rahmat-Mu, dengan kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berserah. Amin. Saudara-saudara terkasih, baik yang ada di gedung gereja maupun di tempat masing-masing yang mengikuti siaran langsung, Shalom. Selamat pagi. Saya tadi bilang ke sebagian teman-teman di sini, ini bukan lansia loh, remaja. Remaja pada masanya ya. Betul kan? Pernah mengalami remaja, kalau Pak Bambang belum pernah mengalami lansia. Saya mendekati, Pak Stef mendekati. Tapi katanya berdasarkan statistik, kalau dulu atau sekarang di GKI Marta di Reja, usia lansia berapa? Dikategorikan lansia, boleh ikut lansia, usia berapa? 60. Batas pensiun kali ya. Berdasarkan faktor kesejahteraan yang meningkat di Indonesia, 60 belum termasuk kategori lansia, Ibu Bapak. Tetapi dikategorikan lansia ketika sudah memasuki usia 72 tahun. Ini berdasarkan data ya. Berarti kemampuan hidup, kesejahteraan di negeri kita semakin baik. Kalau di dunia lebih lagi, rata-rata 75 tahun baru dikatakan lansia, Ibu Bapak. Ya, saya Slamet Riyadi Siswantoro, pendeta jemaat GKI Kebayoran Baru yang sudah diperkenalkan di tengah-tengah Ibu Bapak. Saya sedang menjalani sabatikal atau cuti besar selama 90 hari, 3 bulan. Salah satunya 1 bulan saya memilih untuk bersama Ibu Bapak pulang kampung di GKI Marta di Reja. Hari ini kita mau belajar sebagai orang beriman tentang apa yang sering kali kita hadapi, kekhawatiran. Jangan khawatir Ibu Bapak, tapi memang tidak mudah. Karena apa? Karena apa, Ibu Bapak dan saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat kita sering khawatir. Tetapi kita membaca bersama-sama dari bagian firman Tuhan, saya ambil dari Alkitab terjemahan baru yang kedua, kita baca bersama-sama Ibu Bapak dan saudara-saudara. Mari 1, 2, 3. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena TB2 belum bisa di-download, saya ngetik ternyata ketikannya lebih ya. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang menjadi topik kita, mengapa orang menjadi khawatir. Kenapa Ibu Bapak? Bahkan sering dalam kehidupan kita. Ada yang mau jawab? Takut. Takut. Tidak percaya diri.
Ada lagi tidak berdaya. Ada lagi Ibu Bapak, kenapa kita sering khawatir? Kemajuan. Kemajuan itu melampaui ukuran ya. Ada lagi Ibu Bapak, takut masa depan. Takut masa depan. Madesu barangkali ya. Masa depan suram. Ya. Madesu. Belum tahu. Urung ono apa-apa. Ya orang ana apa-apa. Kayak gue, wis wedi disit. Ya. Kemarin kejadiannya di Jakarta, orang-orang di sini pada pusing milih orang maring gereja ya. GKI Kuitang, Ibu Bapak, itu persis ada di dekat Makobrimob yang tempat kejadian demo besar-besaran. Bahkan di samping GKI Kuitang itu gedung finansial punya salah satu asuransi sudah dijarah. GKI Kuitang memilih tidak melaksanakan kebaktian daripada orang masuk kebaktian secara terbuka. Juga GKI Gunung Sahari, GKI Samanhudi, GKI Bungur yang ada di sekitar area tempat demo besar-besaran. Tapi kami karena tinggal di selatan, Ibu Bapak, di Jakarta Selatan, orang bilang anak Jaksel nih ya. Yang tinggal di selatan, GKI Kebayoran Baru tetap menyelenggarakan kebaktian selama 4 kali kebaktian. Walaupun ada banyak juga orang-orang yang anggota jemaat GKI Kebayoran Baru itu tinggal di 3 provinsi, Ibu Bapak. DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat. Bahkan ada juga yang tinggal di Kepulauan Seribu. Melewati air ya. Tinggal di Kepulauan Seribu, berjemaat di ini. Paling jauh penatua kami tinggal di Karawang. Karawang itu kalau kilometer dari titik 0 kilometernya jalan tol itu 47 kilo. Kalau dari Kebayoran Baru tambah 10 kilo, jadi 57 ya. Lalu di daerah Bogor, tapi banyak orang tetap meyakini bahwa orang apa-apa iki lah iki, dina minggu gitu ya. Jadi tetap pergi ke gereja, tetapi ada juga yang jangan-jangan orang Banyumas bilang, mbok menawa, gitu ya Pak Bambang. Mbok menawa anak apa-apa, engkau malah celaka. Ya. Padahal hari Minggu itu tidak ada apa-apa, Ibu Bapak dan saudara. Mengapa orang menjadi khawatir? Salah satu di antaranya ada yang dipikirkan. Dan yang dipikirkan sebenarnya belum jelas. Yang dipikirkan belum tentu sudah membuat mbok anak apa-apa, ya, mbok menawa, ada yang dipikirkan melampaui kemajuan ya Bu tadi, melampaui batas kemampuan kita. Secara umum orang seringkali khawatir dengan apa yang berhubungan dengan materi, Ibu Bapak. Duit, jangan katakan menjadikan beres. Belum tentu loh. Punya duit, pusing. Gak punya duit, biasa saja. Wong biasa gak punya duit, ya kan? Biasa saja. Justru kalau ada duit, malah bingung. Orang pusing, harga emas semakin naik. Hari ini berapa juta? 2.016.000 ya. Kemarin saya berenang Ibu Bapak. Salah satunya saya suka berenang. Pak Pendeta Stefanus memberikan rekomendasi tempat berenang yang baik begitu ya, yang tidak berkaporit. Kolam renang Walik ya. Di Purbalingga ya. Di Purbalingga bagi orang Purwokerto barangkali jauh ya, tapi perjalanan 20 menit, 30 menit bagi orang Jakarta wis biasa lah ya. Jadi
nggak terlalu jauh seperti perjalanan saya dari pastori ke gereja. Walaupun jaraknya 7 kilometer, tapi paling cepat ditempuh setengah jam. Kalau apes ya 3 jam ya. Ya pernah 3,5 jam karena macet yang tidak karuan dan itu untung perjalanan pulang. Jadi kalau saya sudah di gereja, ada kegiatan sore saya nggak bakal pulang ke pastori. Sudah dibekali makanan istri, sudah dibekali apapun juga. Karena kalau pulang nanti nggak nututi, kembali lagi. Jadi dari pagi setelah nganter anak ngantor, saya menuju ke gereja. Kemarin saya berenang Ibu Bapak. Ada ibu guru karena sekolah Pius itu berenang murid-muridnya. Ibu gurunya kelangan liontin. Liontinnya jere loros 0,5 gram. Dan yang membuat si ibu guru itu pusing, ya, itu pemberian orang, ya, katanya pemberian orang. Saya tanya, sing hilang apa Bu? Liontin kok pakai hilang? Gitu. Saya tanya, berapa gram? 2,5 gram. Tak hitung yo. 5 juta ya. Eman-eman banget gue orang ketemu. Terus saya bilang gini, dia nggak tahu saya pendeta ya. Bu, kalau memang itu punya ibune, orang hilang ya, mesti ketemu angger rezekine. Mbok menawa, saya ngomong pakai bahasa Banyumasan ya. Asli sih ya. Mbok menawa kecantol dengan anduk loh. Mbok menawa kecantol neng pakaian renang ya. Karena saya pengalaman tuh, istri saya nangis-nangis ya. Nangis-nangis, kalungnya hilang berdinggo ya. Iya copot terus sampai saya waktu itu berkunjung ya. Pergi ke rumah anggota jemaat lagi, mbok menawa hilang ya. Apa neng dalan goleti kayak gue. Jebule apa Ibu Bapak? Kecantol baju. Masalahnya bukan beli ya. Waktu itu dikalungi waktu zaman penganten ya. Bukan, biasalah kalau orang menikah kan makanya ngadakan paiciu begitu. Nanti kan dikasih angpo sama dikasih emas ya. Nah istri saya dapat itu ya. Jadi apa namanya? Berpikir di mana? Ternyata nyantol di baju. Saya bilang kalau itu memang rezeki kita, kalau itu memang milik kita, bagian kita, orang bakal hilang ya. Tapi kan pikiran kita sudah kemana-mana. Emas. Istri saya punya emas besar sekali, Ibu Bapak. Iya, 75 kilo ya. Ada anggota jemaat penatua, Ibu Bapak. Hari Jumat, itu keadaan sepi di perumahan. Ternyata emasnya digasak orang. Ya, digasak orang. Padahal biasanya emas itu dipakai kalau pergi pesta. Ya. Saya bilang, Bu, gak apa-apa. Kalau memang itu bagian ibu, nanti kembali. Tapi kalau enggak ya diikhlaskan. Lalu saya tanya ke istri saya, Mam, kamu punya emas sampai seon enggak? Si ibu itu penatua kehilangan emas lebih dari 1 on begitu. Malah jawabannya gelewean. Ya nyong tak duwene 75 kilo jare ya. Emasnya besar banget ya. Orang seringkali menjadi khawatir karena emas, karena berada di dalam keadaan itu yang dimiliki. Orang khawatir tentang tempat tinggal. Ya, tentang tempat tinggal, tentang rumah. Saya dan Pak Stef nggak khawatir, nggak punya rumah, ya nggak apa-apa. Ya kan, saya nggak punya rumah loh. Pak Stef juga nggak punya rumah di sini, betul ya Pak Stef? Tapi dikasih pastori, ya, oleh majelis jemaat, disediakan pastori, tapi belum punya rumah. Nunggu nanti emeritus, baru punya rumah, ya Ibu Bapak. Nah mungkin kita berpikir kayak orang Jakarta, rumah
lagi diskon di pinggir Jakarta loh Ibu Bapak. Dari harga 2,2 dijual 1,7. Itu hanya lebar 6 meter dan panjang dari titik depan ke belakang 12 meter. 1,7. Secara manusiawi, saya nggak sampai 2,5 tahun lagi akan emeritus. Cukup nggak ya uang emeritus saya untuk beli rumah dengan harga diskon itu ya 1,7. Khawatir tentang tempat tinggal. Orang khawatir juga tentang kendaraan, Ibu Bapak. Kendaraan apa yang bisa digunakan? Depan pastori kami itu rumah pribadinya salah satu menteri, Ibu Bapak. Mobil kami tinggal di pastori yang bersebelahan untuk 2 pendeta. Mobilnya tidak sebanyak di depan rumah kami. Mobilnya berapa Ibu Bapak? Karena menteri 14. Itu yang kehitung, belum yang tidak dihitung ya. Yang ada 14. Lalu sebelah kiri pastori, saya suka ngintip. Karena bukan kepo, karena depan kamar anak kami itu teras dan saya ada tanaman di situ yang suka ditanami istri. Pura-pura metiki daun yang kuning, nyirami dan sebagainya. Ngintip sebelah kirinya itu gang, sebelah gang itu rumahnya Farhad Abbas. Ibu Bapak. Bukan apa-apa, jadinya ngerti gitu ya. Farhad Abbas itu pengacara yang terkenal. Mobilnya juga banyak. Orang Jakarta enggak ditanya Ibu Bapak. Mobilnya apa mereknya? Enggak perlu Mercy. Enggak perlu BMW. Enggak perlu mobil sport seperti itu. Yang penting orang Jakarta sekarang mobilnya sesuai dengan tanggal. Ganjil dan genap. Kalau di tanggal genap, pakailah mobil berplat genap. Kalau di tanggal ganjil, pakailah mobil ganjil. Kecuali tadi mobil yang pakai nguing-nguing. Kalau dulu mobil sakti di Jakarta plat hitam itu platnya RFS. Sekarang udah nggak laku RFS. Pakainya mobil dengan plat belakangnya itu B nomor sekian ZZH, Ibu Bapak. ZZH, kata anak saya itu mobil tidur. Ya. Kan kode orang tidur kan ZZH, begitu ya. Mobil tidur. Kalau orang-orang yang punya duit, pakai nguing-nguing. Nggak peduli siapa. Kalau lagi ada mobil nguing-nguing, anak saya yang kecil suka ngomong, "Pap, itu jangan-jangan ponakanmu itu yang lagi lewat begitu ya." Kok kamu tahu ponakan? Ya barangkali suka terobos-terobos soalnya begitu ya. Barangkali kata anak saya. Yang diperlukan bukan mobil, mereknya apa, tetapi mobil ganjil atau genap sesuai dengan tanggalnya. Jika tidak pakai mobil listrik, Ibu Bapak. Orang gara-gara kendaraan menjadi seringkali khawatir. Walaupun sudah disediakan transportasi umum. Karena ada yang dipikirkan dan yang dipikirkan melampaui batas. Orang juga seringkali berpikir boleh atau tidak boleh berkaitan dengan makanan Ibu Bapak. Ibu Bapak tambah umur, saya meyakini tidak boleh makan sembarangan. Betul ya? Makannya dibatasi. Jangankan makan dan minum sembarangan, wong saya belum 60 aja sudah membatasi. Saya sudah lama tidak mengkonsumsi gula. Tapi saya tidak mengkonsumsi gula juga enggak tambah kaya itu Bapak Ibu. Ngirit tidak beli gula. Soalnya kata istri saya, enggak usah minum pakai gula, cukup lihat saya saja katanya, sudah manis.
Bukan karena itu, menghindari walaupun tidak ada gula, Ibu Bapak. Orang seringkali khawatir makanan ini enak enggak, makanan ini nanti menyebabkan kolesterol naik atau tidak, makanan ini layak atau tidak dan sebagainya. Kokean mikir ya, Ibu Bapak. Hanya karena makan. Tapi ada juga orang yang sebenarnya enggak boleh makan makanan tertentu. Suka nekat mengatasnamakan Tuhan. Wis ora apa-apa iki, dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Masuklah makanan itu melalui mulutnya. Dan yang terjadi, kakinya nggak bisa jalan. Asam uratnya naik. Itu sih namanya mencobai Tuhan. Orang menjadi khawatir karena pikirannya. Tetapi orang juga bisa khawatir dengan apa yang diharapkan. Yang bisa jadi yang diharapkan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Berharap untuk mendapatkan pasangan yang sesuai. Ya, lalu ada lagu itu ya, yang kemarin lagunya bareng-bareng dinyanyikan, gerejaku istimewa itu ya. Sesuk nek omah-omah begitu ya. Besok kalau berumah tangga aku sarungan, kamu pakai daster katanya begitu ya. Tapi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sudah meniti karir dengan segala keberadaan. Susah untuk bisa menggapai apa yang dituju. Apa yang sudah diinginkan tidak seperti kenyataan. Kepengen pergi persekutuan lansia, hari ini ternyata hujan. Begitu ya, Ibu Bapak. Hujannya sudah dari semalam, sudah rumahnya bocor barangkali. Tidak ada angkutan, nunggu. Di sini biasanya pakai apa? Online begitu ya. Gak datang-datang. Terus yang mau jemput, gak datang. Tidak sesuai dengan harapan. Itu yang terjadi. Mengapa orang khawatir, Ibu Bapak? Orang menjadi khawatir karena ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Melampaui batas. Mengapa orang menjadi khawatir? Karena tidak mau belajar menerima kenyataan. Saya menggambarkan orang seringkali tidak siap ketika bertanding sepak bola. Yang namanya pertandingan sepak bola ada yang menang, ada yang kalah. Yang diinginkan menang, tetapi yang terjadi kalah. Ibu Bapak tidak siap dengan kekalahan. Tidak mau menerima kenyataan. Dan yang paling menjadi pergumulan bagi kita, kenapa orang menjadi khawatir sekalipun kita orang Kristen, kita orang percaya, karena tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus yang diimani. Karpe, ya, keinginannya Tuhan Yesus mau menuruti segala keinginan kita. Harusnya kita yang menurut keinginan Tuhan. Kehendakmu jadilah, Ibu Bapak. Tapi yang sering kali kita mau kehendakku yang terjadi dan engkau menuruti keinginanku. Orang menjadi marah, mutung ketika katanya berulang kali telah lama berdoa, tidak sembuh dari sakitnya, tidak naik jabatan, tidak memperoleh apa yang diinginkan dan diharapkan. Pertanyaannya, apakah dengan demikian dia percaya penuh kepada Tuhan Yesus? Itu yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Bukankah kita seharusnya menuruti apa yang Yesus mau dalam diri kita? Bukan Tuhan Yesus yang menuruti
cara dan keinginan kita. Oleh karena itu kita harus menyadari apapun yang terjadi dalam diri kita. Menyadari usia kita sudah semakin bertambah, usia kita tidak seperti dulu lagi. Menerima apa yang menjadi bagian, itu tidak gampang, Ibu Bapak. Dan itu yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Dan harus disadari keadaan berubah ya, Ibu Bapak. Orang seringkali tidak siap dengan situasi dan keadaan yang berubah. Oleh karena itu, ada banyak orang yang seringkali tidak siap memasuki fase-fase tertentu. Karena dia menjadi seorang atasan, karena dia menjadi seorang pimpinan. Ada anggota jemaat bercerita kepada kami, dia sudah pensiun dan kebetulan dia unmarried, tidak menikah. Dia melayani anak-anak, menjadi guru sekolah minggu. Dia menjadi orang yang luar biasa hebat, sekalipun dia menjadi salah satu pimpinan bagian, bukan direktur utama ya di Bank Indonesia, tetapi punya jabatan. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, sekalipun saya punya kedudukan dan jabatan, ada staf saya, ada orang-orang yang ada di sekitar saya menjadi orang yang selalu mau belajar. Saya harus bisa semuanya sendiri, nyetir sendiri, di mana ruangannya sendiri. Dia cerita, ada temannya Ibu Bapak. Gak ngerti ruangannya di mana. Karena apa? Karena sebagai seorang pimpinan di Bank Indonesia, Ibu Bapak bisa membayangkan Bank Sentral, turun dari mobil, sudah ada yang membukakan pintunya, pintu mobil. Orang yang buka dewek. Ya. Dibukakan pintunya, tasnya sudah ada yang ngangkat. Dia berjalan sudah tinggal mengikuti lift dibuka, masuk ke dalam ruangan, dia tidak tahu harus mencet ke lantai berapa. Masuk ke dalam ruangannya untuk kontrol semua dan dia tidak mengerti temannya itu. Dia bilang, Pak Pendeta setelah dia pensiun stres. Karena apa? Ruangan di mana dia bekerja tidak tahu. Sementara ketika pensiun semua fasilitas ditarik dari apa yang melekat dari jabatannya. Kalau wong jadi wong biasa ya Ibu Bapak. Jadi orang biasa Ibu Bapak. Tidak mengalami perubahan yang drastis. Memang tidak gampang untuk mewujudkan semua, menerima bahwa keadaan berubah. Menerima Ibu Bapak, berarti berdamai dengan diri sendiri. Tidak merasa malu menggunakan kursi roda misalnya. Tidak merasa malu kalau harus memakai tongkat. Tidak merasa malu kalau harus dipapah. Tetapi dengan menerima apa yang menjadi bagiannya, menjadi sukacita di tengah-tengah hidup yang dijalani. Ibu Bapak, kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua tentang apa yang harus kita jalani, jangan khawatir Ibu Bapak, seperti apa yang tertulis di dalam bagian kitab suci kita. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin kita bertanya, sudah sekian lama saya berdoa, sudah sekian lama saya menjadi orang Kristen. Pertanyaannya,
Sampai di mana kita berdoa dan memohon kepada Tuhan? Mengapa kita mengatakan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan? Ibu bapak, ketika kita berdoa, ada hal yang harus kita pelajari. Doa dan permohonan kita. Yang pertama, doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Kalau ibu bapak punya anak, yang pengalaman nih punya anak, anak kita umur 10 tahun, katakanlah umur 10 tahun. Ketika anak kita berumur 10 tahun, ibu bapak punya duit, punya kemampuan, anak kita minta sepeda motor, kira-kira diberi atau tidak? Tidak. Kenapa tidak diberi? Enggak, ini punya duit, Bu. Ini punya duit. Waktunya belum tepat. Tapi kalau anak ibu, bapak, minta sepeda BMX, kira-kira diberi atau tidak? Sepeda untuk keperluan sekolah. Diberi. Ada kalanya ketika kita minta kepada Tuhan, yang kita minta itu enggak umum, ibu bapak. Tapi kalau kita mintanya wajar, Tuhan memberi seperti orang tua yang tahu. Sehingga kita belajar, ibu bapak, ada doa yang dikabulkan. Berarti hal yang wajar atau sesuai. Tetapi ada doa yang ditunda. Ada doa yang ditunda. Ketika GKI Marta di Reja ini dibangun, saya meyakini tidak langsung ujuk-ujuk semuanya beres. Tapi Tuhan mengizinkan kita berdoa bersama-sama, bersungguh-sungguh, mengumpulkan dana. Hingga pada waktu yang tepat, jadilah gedung gereja ini dan bisa ditempati ya ibu bapak. Doa yang ditunda. Tetapi ada juga doa yang dijawab oleh Tuhan dengan cara tidak diberi. Kenapa? Kalau diberi bisa mencelakakan kita. Apakah kita marah kepada Tuhan? Tergantung dari relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita mau menerima apa yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi, kalau kita memaksa Tuhan, malah Tuhan tidak memberi. Doa dan permohonan penting bagi kita, tetapi bukan berarti kita tidak perlu memohon, tidak perlu berdoa. Kita terus berdoa dan memohon kepada Dia. Kita bersama-sama memahami doa dengan baik dan benar. Ini yang perlu kita sadari, Ibu Bapak. Kenapa kita perlu memahami doa dengan baik dan benar? Doa bukan mantra, Ibu Bapak. Doa bukan wujud pemaksaan kepada Tuhan agar Tuhan menuruti keinginan dan kemauan kita. Doa merupakan nafas hidup bagi orang beriman ya. Ibu bapak kapan bernafas? Setiap saat. Ketika kita berdoa juga sebenarnya setiap saat. Bukan hanya ketika kita perlu. Lawang berdoanya minta terus ibu bapak. Ibu bapak punya anak, punya cucu. Minta terus, bosen enggak? Bosen. Lawang menungso bosen, apalagi Gusti Allah ya. Tuhan Yesus sibuk tidak hanya ngurusi permintaan kita. Sebentar-sebentar nangis, sebentar-sebentar minta. Kapan? Ada sukacita, ada syukurnya. Dan yang terpenting, berdoa bukan hanya pada saat meminta ibu bapak. Tetapi juga setiap waktu, suka maupun duka.
Itu yang menjadikan kita belajar ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan yang baik, kita tidak menjadi khawatir. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya belajar dari seorang rekan pendeta. Ketika kami bersama-sama ambil studi S2 yang meninggalkan keluarga, anak-anak kami masih kecil. Dan pada waktu itu anak saya yang kedua merayakan ulang tahun yang pertama tanpa kehadiran saya. Hanya bisa dengan telepon. Teman saya berkata, kamu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti lindungi anakmu, jaga anakmu. Pendeta ngandani pendeta ya, Ibu Bapak. Sehingga saya pun belajar untuk tidak khawatir terhadap keluarga yang saya tinggalkan. Saya tidak khawatir terhadap anak saya yang bekerja. Jujur, jujur. Dengan sungguh-sungguh saya selalu berusaha menjadi bapak yang baik buat anak-anak. Berusaha ya. Sebenarnya anak saya bisa naik kendaraan umum kok ke kantornya. Tapi saya menjadi bapak. Punya kesempatan ya pada saat mengantar, bisa ngobrol, bisa banyak waktu. Saya tidak ingin karena anak saya pernah protes pada saya. Masih kecil, kami duduk di meja makan bersama-sama. Biasa ya, meja makan itu kan tempat bersekutu. Setelah kita berdoa bersama, makan bersama. Saya bertanya nih kepada anak-anak, nak ada di antara kamu yang mau jadi pendeta enggak? Dua anak kami diam semua. Enggak ada yang menjawab. Tiba-tiba anak saya yang kecil cuek begitu, tapi kalau ngomong ada kalanya menyakitkan, ada kalanya membuat geli. Yang besar mengatakan, aku nggak mau jadi pendeta, tapi aku mau tetap melayani Tuhan. Yang kecil bilang begini tiba-tiba, aku nggak mau jadi pendeta. Kenapa nak nggak mau jadi pendeta? Dengan santainya dia bilang, pulangnya nggak jelas. Hanya karena pulangnya nggak jelas Ibu Bapak, berangkatnya nggak jelas juga kapan waktunya, pulang nggak jelas. Dia kecewa, karena dulu kami melayani 17 tahun ketika anak-anak masih kecil, melayani di jemaat Juwana, Ibu Bapak, GKI Juwana. Tahu Ibu Bapak GKI Juwana? Ngertinya Bandeng Presto Juwana mungkin. Semarang Ngetan Maning, ya masih jauh. Anak-anak biasa. Seluruh aktivitas jam 9 sudah dipastori, lalu berdoa bersama. Berdoa bersama, bergiliran, berkata amin. Lalu mereka bilang, good night pap, good night mam, tidur. Ya. Awal kami pindah, yang paling stres itu anak kami yang kecil. Kamarnya di atas, saya di gereja, terus ibunya berkata, nak, kok belum tidur, kita kan berdoa. Dia berkata, aku nunggu papa. Papa belum pulang. Nah, ini Jakarta, bukan Juwana. Kamu tidur dulu. Enggak, aku nunggu papa. Karena biasanya mesti nunggu kami ya. Dia nangis. Karena situasi dan keadaan berubah. Kami menjelaskan. Hingga pada satu pemahaman, sore saya berangkat ke gereja, lalu anak kami yang kecil mengatakan, oke pap, see you at tomorrow morning, katanya. Oke pap, sampai ketemu besok pagi, karena tidak mungkin malam-malam bisa ketemu. Awalnya bisa jadi seperti itu, tetapi kita belajar untuk memahami. Memiliki relasi yang baik dengan Tuhan itu perlu, Ibu Bapak.
tidak hanya meminta dan menjadikan kita yakin betul Tuhan bersama dengan istri dan anak yang saya tinggalkan. Istri saya juga meyakini bahwa saya nggak ngapa-ngapain di sini kecuali diajak makan, Pak Steph, Bu Lena, dan Glory, begitu ya. Diajak jalan, diajak ini, berpikir secara positif. Tidak khawatir dengan apa yang belum tentu terjadi. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur. Mengucap syukur berarti menerima yang menjadi bagian kita. Baik sehat maupun sakit. Berhasil maupun gagal. Diterima dengan syukur. Orang seringkali mengatakan mengucap syukur ketika berhasil. Ketika mendapat keuntungan. Tetapi tatkala menghadapi duka cita, seperti oma, maaf. Tatkala oma dan opa yang menghadapi cucunya kemarin meninggal, tatkala kita nggak punya uang, tatkala jualan kita tidak laku, bobor ya, bobor, nggak laku, bersyukur. Dan itu tidak gampang, Ibu Bapak. Menyerahkan sepenuhnya dengan ucapan syukur. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Apakah dengan demikian oma opa percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan? Masih khawatir? Ragu-ragu ini Pak Bambang. Masih khawatir? Iya dan amin. Gak apa-apa kalau masih khawatir, tapi kita belajar untuk mencerna, belajar untuk memahami, belajar untuk lebih banyak berdoa, dan berdoa bukan hanya meminta, tetapi juga seperti ketika kita bernafas, menyerahkan kepada Tuhan kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Ada satu pujian ya, Kak Dina mungkin bisa mengiringi. Jangan kamu khawatir. Khawatir tentang apa biasanya? Maaf, tagnya tidak tersedia. Jangan kamu khawatir, sebentar. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Sebentar. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kamu pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Sekali lagi dari
Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Yakin ibu bapak? Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita berdoa untuk pemberitaan firman ini. Bapa yang di surga, ajarkan kami untuk tidak khawatir tentang apa yang kami pikirkan, tentang apa yang menjadi masa depan kami, tentang keadaan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa bersama dengan Engkau, bahwa Engkau memelihara kami, Engkau menyertai kami. Ajarkan kepada kami untuk menerima apa yang menjadi bagian kami, karena itulah pemeliharaan-Mu bagi kami. Berikan kekuatan dan kesehatan, berikan apapun juga, agar seperti firman-Mu kami berserah padamu. Dalam nama Yesus, amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Bambang yang memandu kita. Terima kasih Pendeta Slamet untuk pemberitaan firman Tuhan di Persekutuan Philadelphia saat ini. Mari Oma Opa yang terkasih, kita tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, karena kita percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan senantiasa menolong kita dalam setiap situasi. Kita pujikan, Tuhan selalu menolongku. Mari kita imani sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi bagian iman kita, bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita, mencukupkan dengan berkat-Nya yang melimpah. Dan saat ini kita pun diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui berkat yang sudah Tuhan titipkan dan berikan dalam hidup kita. Dan sebagai dasar firman Tuhan yang mengawali persembahan kita, kita akan saksikan bersama-sama dari surat Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari tempat kediaman kita masing-masing, kita pujikan KJ 302. Ku beri persembahan. Mengiring persembahan kita. Kita bangkit berdiri, kita pujikan bait yang ketiga. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terimalah persembahan kami yang bukan hanya wujud dalam bentuk materi, tetapi keseluruhan hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Khususnya ketika kami hidup sebagai oma opa warga usia lanjut, walaupun tubuh kami lemah, namun kami percaya kami masih berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dengan segala karunia dan talenta yang kami miliki, yang akan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan persekutuan kami. Untuk itu ketika kami melambangkannya dalam bentuk materi yang kami kumpulkan saat ini, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini supaya sungguh dapat menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita akan bersama-sama menyambut sahabat kita, oma opa yang berulang tahun pada bulan September ini. Ya, saya undang untuk maju ke depan yang berulang tahun pada bulan September. Mari, oma opa yang berulang tahun pada bulan September. Ya, ya. Ada lagi? Oma opa, ada lagi yang lain?
Oma Agus kondisinya duduk saja ya, sulit untuk berdiri ya. Oke, ada lagi? Ada lagi kah yang berulang tahun Pak? Ya, mungkin kesulitan untuk berdiri, tidak apa-apa, duduk saja kalau seandainya kesulitan untuk berdiri. Ada lagi yang berulang tahun bulan September? Oh, di sini ya. Cuman 2 sahabat kita saja yang berulang tahun. Oma Agus sama Oma Poa. Tidak ada yang lain? Oke, ya kita tanya dulu ya. Mari, Oma, berulang tahun yang keberapa ini? 70 ya, 70 tahun ya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan ya. Di usia 70 tahun ini, adakah sesuatu yang mau disampaikan kepada Tuhan? Ya, saya terima kasih kepada Tuhan, semuanya sudah berjalan lancar dan saya diberi usia yang sehat dalam usia sekian. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan ya. Berterima kasih kepada Tuhan untuk usia 70 tahun ternyata masih bisa terus semangat mengikuti persekutuan Philadelphia ya Oma Poa ya. Kita dengarkan Oma Agus, enggak apa-apa saya yang datang. Bisa tim multimedia mengarahkan kamera. Ulang tahun yang keberapa nih Oma Agus? 83. Wah, puji Tuhan, berikan tepuk tangan, luar biasa. Ada yang mau disampaikan nih dalam rangka ulang tahun ke-83 ya. Tidak ada yang disampaikan. Terima kasih kepada Tuhan. Oke, terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan juga sudah memberikan usia yang cukup ya. Sekarang cukup ya 80 ke atas tuh ya, luar biasa ya, bahkan berlebih karena memang banyak juga yang di usia muda ya telah berpulang lebih dahulu. Kita bersyukur. Kita akan pujikan ya, umur panjang di tangan kanannya. Kita bangkit berdiri yuk. Dengan penuh sukacita kita sambut sahabat kita Oma Agus, Oma Poa yang berulang tahun pada bulan September ini. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Saya undang dengan penuh kasih Pendeta Selamat untuk menaikkan doa syafaat dan penutup, berdoa untuk sahabat kita yang berulang tahun. Puji Tuhan. Baik, Om Apo biar tetap di sini dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami, baik yang hadir secara langsung di gedung gereja ini, maupun mereka yang sedang mengikuti streaming. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kami memohon pimpinan dan pertolongan-Mu untuk kekuatan dan kesehatan. Untuk apa yang kami serahkan padamu di dalam hidup kami. Karena kami sadar betul bahwa kami adalah milik-Mu. Maka Engkau akan menyertai, memelihara, memberikan apa yang kami perlukan. Ajarkan kepada kami untuk tidak khawatir. Namun kami boleh belajar untuk mengandalkan Engkau dalam seluruh keberadaan kami. Kami boleh bersyukur bersama dengan sahabat-sahabat kami, baik yang sedang mengikuti streaming yang berulang tahun khususnya. Kami berterima kasih untuk Oma Poa, untuk Oma Agus, yang juga Kau tambahkan usianya 70 tahun dan 83 tahun. Anugerah yang sungguh luar biasa. Demikian juga bagi sahabat-sahabat kami yang lain, orang tua yang Kau tambahkan usianya, terus Engkau berikan hikmat, kekuatan, dan penyertaan. Kami mau pasrahkan anak cucu, menantu, dari kami semua para oma dan opa, Tuhan terus menjaga dan memberkati.
Gerejamu juga Tuhan pelihara dan Tuhan pimpin. Untuk Pendeta Stefanus Lim bersama dengan keluarga, para penatua dan keluarga, untuk setiap badan pelayanan, untuk karyawan gereja dan siapapun orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan bagi gerejamu. Tuhan memberkati. Negara dan bangsa kami serahkan padamu, agar Engkau memberikan ketentraman dan kedamaian, supaya keluarga kami boleh berusaha bekerja dengan baik dalam pimpinan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sudah menyertai, mengiring dan memberkati, juga untuk persekutuan kami, pemusik, pemandu pujian, multimedia, yang sudah menjalankan semuanya dengan baik. Tuhan berkati. Kepadamu kami pasrahkan doa ini. Amin. Tuhan berkati Oma. Terima kasih Bapak Pendeta Slamet. Ya. Saya undang Oma Opa untuk bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan Philadelphia pada siang hari ini dengan satu pujian Ada Satu Sobatku. Kita pujikan sambil bertepuk tangan, kita bersuka cita dan bergembira. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita katakan dengan keras, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan selamat. Ya. Shalom, kita katakan shalom, shalom sambil membentuk hati ya, shalom, puji Tuhan ya. Ya, dipersilakan.